Bisa. Menarik kesimpulan. Oke, terakhir sama Feby ya. Menguji kesimpulan dengan eksperimen. Jadi kalau dilihat tahapan metode ilmiah, pertama-tama kita harus menemukan apa? Masalah. Setelah ada masalah, dikumpulkan datanya. Sama dengan mengumpulkan keterangan atau data. Ya. Kalau udah dikumpulkan berarti harus ada apa? Dugaan yang dikenal dengan istilah hipotesis. Nah, hipotesis itu bisa benar, bisa juga salah. Berarti harus dilakukan apa? Eksperimen. Kalau eksperimen sudah terjadi, hasilnya dibuat kesimpulan dan akhirnya kesimpulan juga harus diuji lagi dengan apa? Eksperimen. Itu disebut dengan metode apa? Ilmiah. Ya. Nah, kemarin tugasnya, ya, bentar. Nah, tugasnya kemarin ini ya. Setiap langkah metode ilmiah sudah dilakukan. Ini kemarin tugasnya Bunda kasih? Belum? Belum ya? Yang ini udah belum? Belum ya? Oke, kalau belum nanti ya, di akhir aja ya. Nah, kemudian setiap langkah metode ilmiah itu kita lihat di sini. Yang pertama, merumuskan masalah itu artinya apa? Ibu minta tolong bacakan sama Badrun. Sebentar ya. Ibu ini dulu ada yang bertanya dulu ya, sebentar ya. Gimana? Kata Ibu Diana. Sebentar dulu Ibu, ini dulu ya. Ada siswa Ibu lagi bertanya. Sebentar dulu. Sebentar ya. Sebentar ya. Iya. Oh, ada cewek gak? Kayak ini jangan Bu, kan rumah, kenangin sama Bu. Halo. Maaf ya, barusan karena Ibu di sini kan sambil ngajar juga ya. Jadi tadi ada beberapa siswa yang datang ke ruang guru perlu sama Ibu. Maaf ya. Jadi ada di pause dulu sebentar ya. Tadi sampai mana Ibu tuh lagi ngapain ya tadi? Yang mana tadi tuh? Disuruh itu ya? Disuruh yang share screen tadi ya? Sampai mana share screen-nya sebentar? Diulangin lagi ya share screen. Nah, sampai ini ya? Rumusan masalah ya? Ya. Ini untuk tugas aja deh sebentar. Oke. Oke, ya Ibu berikan contoh aja ya. Kenapa? Sebentar. Maaf Bu, di sininya lagi hujan. Ya, sebentar. Ibu juga ini sama di sininya juga lagi sibuk sama siswa. Sebentar ya. Ya, jadi nggak kedengeran gitu. Nggak begitu kedengaran sebentar ya. Oke. Ya.
Ibu pakai headset lagi nih. Headset lagi. Musik, Oke. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengaran. Oke. Share Kedengaran. screen-nya udah ketemu, udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan. Oke. Kalau kemarin tugas dari Ibu tuh salah satunya membuat permasalahan ya. Iya. Nah, permasalahan dari tingkat apa? Organisasi Ya, kehidupan. dari mulai yang paling Rendah. sampai paling Tinggi. Alhamdulillah. Sudah dikerjakan yang perempuan ya, tinggal yang laki-laki. Nah, Ibu minta tolong sama yang namanya Kaila. Kaila, yang kamu buat itu permasalahannya apa? Contohnya dari tingkat sel. Apa? Bisa dibaca, nggak apa-apa. Dibaca aja sama Kaila. Pada tingkat organisasi. Bisa dibaca Kaila atau Nita atau siapa yang bisa bantu Ibu? Yang tingkat sel. Contohnya kayak gimana coba? Dibacakan aja. Yang keras bacanya ya biar Ibu kedengaran. Sama siapa, Nita atau sama Febia? Kaila? Ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Contohnya apa yang tingkat sel yang dibuat kemarin tugasnya? Yang tingkat sel aja dulu, yang tingkat sel. Ibu minta yang tingkat sel. Udah dibuat belum yang tingkat sel? Contoh permasalahannya apa? Heeh. Ibu minta satu orang yang baca biar jelas kedengaran, karena di sini suaranya gemeresek ya. Hasil, bentar Bu. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Santai aja Kaila ya. Infeksi bakteri atau virus dapat menyebabkan lisisnya sel darah merah. Keren abis, bagus ya. Jadi yang namanya contoh dari Kaila, apa yang menginfeksi itu Kaila? Bakteri atau virus. Oke, menginfeksi apa di situ? Sel darah merah. Sel darah merah. Contohnya ya, ada infeksi ya, ada makhluk asing yang menginfeksi sel darah merah. Nah, makhluk asingnya kira-kira apa? Contohnya yang kamu tahu. Yang ke sel darah merah apa contohnya? Contohnya penyakit apa? Penyakit anemia. Anemia. Anemia kurang sel darah merah ya. Kurang sel darah merah itu disebabkan oleh infeksi atau faktor lain? Kalau menurut pendapatnya Skyla tadi yang ngomong ya, Skyla? Oke, contoh yang paling gampang gini aja deh ya, Ibu kasih contoh ya. Kalau kemarin itu musim apa, penyakit apa yang kemarin sampai mewabah? Corona. Corona. Itu yang menyebabkannya, yang menginfeksinya itu virus atau bakteri? Virus. Virus ya. Virus menginfeksi bagian apa dalam tubuh kita? Saluran pernapasan ya. Nah, itu adalah contoh ya, contoh virus yang menginfeksi bagian tubuh. Nah, saluran pernapasan itu kan disusun oleh yang namanya sel. Nah, salah satu selnya yaitu sel darah putih diserang oleh apa? Virus corona, atau dikenal dengan istilah apa sih kalau virus corona kemarin tuh? COVID ya. COVID berapa coba kemarin? COVID-19 ya. Itu bisa menyerang yang namanya sel darah putih, kemudian daya tahan tubuhnya melemah, akibatnya bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan ya. Nah, itu adalah permasalahan biologi. Nah, kalau ada masalah gini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang memang berpengetahuan? Kira-kira apa? Ada calon-calon dokter atau calon-calon orang-orang yang nanti bergerak di bidang kesehatan, perawat dan sebagainya. Mencari apa solusinya? Apa Bu? Mencari solusinya apa supaya kita tidak terkena virus tersebut?
Menjaga imun tubuh. Nah, pinter. Menjaga imun tubuh itu salah satunya harus bagaimana? Makan makanan. Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Kemudian apa lagi biasanya? Olahraga. Olahraga. Kemudian banyak Minum. minum. Minumnya air apa? Air putih. Air putih yang dimasak atau enggak? Dimasak. Nah, jadi sekali lagi, kemudian yang pertama setelah kita makan yang bagus, kemudian makan yang bagus itu mengandung apa aja sih zatnya? Zat. Ada zat apa aja yang kamu kenal? Kalau telur banyak mengandung zat apa? Protein, pintar. Kalau daging mengandung zat apa? Karbohidrat. Daging. Protein. Lah, lem, Lemak. lemak. Kalau nasi mengandung zat apa? Nasi. Nasi. Mengandung zat apa kalau nasi? Kar, Besi. karbo, Karbohidrat. karbohidrat. Kalau buah-buahan dan sayuran mengandung apa? Serat. Vitamin dan mineral Mineral. serta serat ya. Kemudian jangan lupa minum apa? Air. Kalau yang bagus tambah dengan minum susu. Nah, itu bisa membuat apa? Imun tubuh menjadi meningkat atau menurun? Imun tubuh kita menjadi meningkat atau menurun kalau kita makan makanan yang sesuai, yang bergizi? Meningkat. Meningkat. Apa sih imun itu sebetulnya? Imun itu apa? Kekebalan Tubuh. tubuh. Semakin bagus asupan gizinya, semakin bagus tingkat ketahanan tubuhnya atau imunnya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan biologi tingkat apa? Sel ya. Nah, kerusakan sel akibat infeksi nih contohnya. Ibu minta tolong bacakan sama Badrun. Baca. Baca Badrun. Kerusakan sel akibat infeksi. Virus dan bakteri dapat menginfeksi sel, menyebabkan kerusakan dan bahkan kematian sel. Misalnya infeksi virus corona pada tubuh dan merusak sel-sel penyusunan organ tersebut. Nah, itu adalah contoh penyakit apa yang kemarin? COVID. COVID. Jadi ada yang namanya virus COVID atau virus corona ya. Yang lainnya, permasalahan biologi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita lihat gambarnya, ini yang disebut dengan sel. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop, udah pernah lihat mikroskop belum? Belum. Nih, Ibu bawa mikroskop ya. Ini yang disebut dengan apa? Mikroskop. Ini untuk melihat sel-sel atau jaringan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi harus pakai apa? Mikroskop ya. Nanti kita belajar mikroskop dan bagian-bagiannya ya. Kita next lagi. Nah, yang kedua, bacakan oleh imam. Mam, Babu. bacakan. Apa itu? Imam, bacakan yang di-share sama Ibu. Baca dulu ini yang di slide apa? Bacakan sama imam yang di slide. Bacaan biologi tingkat jaring. Oke. Ibu minta tolong siapa yang mau memberikan contoh seperti yang kamu lakukan tugasnya, yaitu tingkat jaringan. Siapa yang mau? Naila. Boleh, silakan. Yuk. Ayo silakan, tingkat jaringan bacakan. Kalau enggak Ibu minta yang perempuan aja deh, yang udah pada selesai ya. Yang perempuan Febia, coba Febia. Kerusakan jaringan epitel pada saluran pernapasan akibat infeksi virus. Nah, jaringan apa tadi kerusakannya? Jaringan epitel. Ibu tanya deh, kamu bisa menyebutkan jaringan epitel? Epitel itu jaringan yang ada di mana contohnya? Di luar atau di dalam tubuh kita? Apa, Bu? Jaringan epitel itu adanya di permukaan ya, atau di dalam organ? Dalam organ. Di dalam organ. Tepatnya di bagian luar atau di bagian dalamnya? Sesuai dengan namanya, epitel. Epitel. Dalam. Epi. Ada yang tahu nggak epi artinya apa? Enggak. Epi itu artinya di luar.
Ya. Jadi jaringan yang letaknya paling luar disebutnya jaringan apa? Epitel. Contohnya jaringan epitel itu pada apa nih? Ibu nunjukin apa? Nunjukin apa ini? Kulit ya. Jadi jaringan epitel itu contohnya pada apa? Kulit. Nah, epitel di situ ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Logikanya Ibu tanya deh. Kalau jaringan yang hubungannya dengan luar, yang banyak sekali rintangannya, yang banyak sekali ancamannya, yang banyak sekali gangguannya, kira-kira harus selapis atau berlapis banyak? Yang hubungannya dengan luar. Selapis atau berlapis banyak epitel itu? Berlapis. Berlapis. Kenapa berlapis? Kenapa berlapis kira-kira? Kenapa berlapis? Nggak tahu. Kenapa berlapis? Karena memang yang namanya di luar itu banyak ancamannya enggak? Banyak gangguannya enggak? Banyak. Nah, kalau banyak gangguan kira-kira lapisannya harus satu atau berlapis? Yang Berlapis. ngejaganya harus banyakan atau sedikitan? Banyak. Banyak. Kalau banyak berarti berlapis atau selapis? Berlapis. Nah, jadi kalau misalnya jaringan epitel yang letaknya di luar harus berlapis banyak. Tapi kalau yang letaknya di dalam harus selapis. Kenapa? Karena rintangannya tidak terlalu banyak. Ngerti semua? Nah, contohnya di sini tadi kamu menyebutkan tentang jaringan epitel yang dirusak pada saluran pernapasan. Benar. Nah, Ibu juga kasih contoh yang lain, yaitu pada apa ini tulisannya? Apa itu bacanya? Kebaca nggak? Kanker pada Kalau jaringan lain. Nah, kanker pada jaringan. Apa yang disebut kanker? Siapa yang tahu? Apa yang disebut kanker? Siapa yang tahu? Kanker itu apa sih Kerusakan sebetulnya? organ. Kanker apa? Tadi yang jawab siapa? Kerusakan organ. Kerusakan organ. Ada lagi yang lain? Boleh, bagus tuh. Ada yang berani jawab? Ada lagi yang lain? Apa yang disebut dengan kanker? Tuh yang laki-laki kayaknya pada ngobrol apa coba kanker? Kanker itu apa kanker? Kanker paru-paru. Kanker itu apa? Ibu tanya dulu. Penyakit Penyakit yang karena apa? organ sel. Ada yang tahu dari perempuan yang bisa ngebantu? Dari Citra, dari Febia, dari Nita, dari Novi ya? Ada yang tahu? Jadi kanker itu bertambahnya sel-sel yang menyebabkan menjadi banyak. Ya, bertambahnya sel-sel yang tidak terkendali sehingga menyebabkan tumbuh jaringan yang lain. Jadi jaringan yang tidak diinginkan. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali disebutnya dengan apa? Kanker. Ya, jadi sekali lagi kanker itu apa? Pertumbuhan apa? Sel yang tidak terkendali. Jadi sekali lagi kanker itu apa? Pertumbuhan yang tidak terkendali. yang tidak terkendali. Itu bisa dipicu oleh apa kira-kira? Penyebab kanker apa menurut pendapat kamu? Penyebab kanker Disebabkan oleh faktor luar atau faktor dalam? Banyaknya. faktor dalam. Faktor dalam apa contohnya? Faktor luar apa contohnya? Faktor luar kalau kanker. Kira-kira menurut pendapat kamu. Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi kanker itu disebabkan oleh pemicunya salah satunya terlalu banyak makan ciki. Terlalu banyak makan yang gurih-gurih. Disebabkan ada apa? Bakso dan sebagainya. Di dalamnya ada apa? Yang gurih-gurih itu. Yang ciki-cikian. Kemudian yang bakso-bakso gitu. Gurih itu disebabkan pakai apa coba? Penyedap? Penyedap apa? Halo? Kok nggak kedengaran ya? Penyedap apa? Kamu ngomong nggak? Kedengaran, Bu. Aduh, nggak kedengaran ya sebentar. Bu sudah jerit-jerit nih di sini Di sebentar. sininya hujan besar jadi gak kedengaran. Oh gitu? Besar banget hujannya di sana? Gede banget.
Ya udah deh. Ya udah kalau misalnya kayak gitu ini masih kebaca tapi tulisannya ya. Baca tulisannya. Oke. Ibu Mita tolong bacakan deh sama Nita. Nita, tolong bacakan nih. Nita, tolong bacakan. Kanker dapat menyerang berbagai jenis jaringan tubuh, seperti jaringan otot, saraf, atau epitel, menyebabkan gangguan fungsi jaringan tersebut. Nah, jadi kanker itu dapat menyebabkan apa? Gangguan pada jaringan otot, saraf, dan sebagainya. Semakin ganas kankernya, semakin banyak gangguannya. Itu contohnya adalah pada tingkat apa? Jaringan. Ya. Jaringan. Kita next lagi. Nah, ini contoh jaringan-jaringan ya. Ada gambarnya. Nanti kalian perlu nggak PowerPoint dari Ibu? Kalau perlu nanti sama Ibu dikirim. Perlu. Oh, perlu ya. Nanti dipelajarin lagi ya. Setelah dibahas kita pelajari lagi sendiri nanti ya biar kita tanya jawabnya lebih bisa tuk-tok gitu ya, Ya. tuk-tok gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang kecil-kecil itu bisa dilihat dengan menggunakan apa ini? Mikroskop ya. Mikroskop itu bagian-bagiannya nih, Ibu liatin ya. Kelihatan nggak? Bentar, Ibu tutup dulu share screen-nya. Oke. Sebentar ya. Nah. Kelihatan Ibu pegang mikroskop di sini? Kelihatan? Oke. Coba perhatikan. Nanti Ibu ingin tanya jawab lagi atau ada tugas lagi tentang mikroskop ya. Ini mikroskopnya, mikroskop yang paling sederhana. Ya, kelihatan semua mikroskopnya? Kelihatan. Yang laki-laki kelihatan tuh lagi main game yang laki-laki mah pada pegang apa itu? Pada pegang HP ya. Nah, ini adalah mikroskop ya. Nah, mikroskop di sini yang ini ya ada dua lensa. Nih, lensanya bisa dilepas nih. Kelihatan semua? Kelihatan. Ini disebut dengan lensa okuler. Jadi lensanya lensa apa ini? Okuler. Okuler ya. Febia kelihatan? Kelihatan. Kaila kelihatan? Kelihatan. Nita kelihatan? Puspa kelihatan? Oke. Kaila kelihatan ya? Nah, ini lensa apa tadi Ibu bilang? Okuler. Okuler ya. Kemudian yang ini, nih, yang Ibu pegang, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini disebut dengan lensa objektif. Disebut dengan lensa apa? Objektif. Objektif ya. Sekali lagi, ini lensa apa? Nih, Ibu lihat ini. Ini lensa apa? Ini lensa apa? Oke. Yang bawah lensa apa? Objektif. Objektif ya. Kemudian ini yang Ibu pegang nih, kelihatan yang Ibu pegang? Nih. Kelihatan. Ini meja. Mejanya meja preparat. Disebutnya meja apa ini? Preparat. Ya. Dan di meja preparat ada yang seperti begini nih. Nih, kelihatan nggak? Ya. Nih, ini. Ya. Ini disebutnya dengan penjepit preparat. Penjepit preparat. Nah, ini ya. Kemudian yang ini. Nih, Ibu pegang. Nih. Ini bergeraknya cepat ya. Coba lihat nih. Semua lihat nih. Semua lihat ya. Lihat ya, Ibu demo ya. Tuh, bisa apa mejanya? Bisa apa ini? Naik, turun. Nah, ini disebutnya dengan naik turunnya dengan cepat ya. Makrometer. Makrometer ya. Atau pemutar naik turun. Pemutar untuk naik turun meja. Disebutnya apa? Makrometer. Nah, kemudian di samping ada makrometer, di sini tidak terlihat mikrometernya ya. Ada juga yang mikrometer, cuman di mikroskop ini tidak ada ya. Kalau makro, jepitnya ya, mutarnya ini akan lebih cepat. Tapi kalau mikro, sedikit. Ya. Nah, kemudian ini ada apa nih yang bawah? Nah, ini untuk cahaya. Karena ini mikroskop apa? Cahaya. Jadi mikroskop apa? Cahaya. Ya. Kemudian ini yang Ibu pegang.
Ini adalah pemegang, ya, pemegang mikroskop. Jadi kalau megang harus begini nih, kalau megang mikroskop. Ini buat yang memang nanti mau masuk ke kedokteran, kesehatan, perawat, dan sebagainya, harus tahu yang seperti ini, ya. Jangan sampai blank sama sekali nggak tahu. Jelas semua? Nah, ini digunakan untuk melihat yang kecil-kecil tadi. Yaitu apa tadi yang kecil tuh? Sel sama jaringan. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan mikroskop. Jadi harus menggunakan apa untuk melihat? Mikroskop. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambarnya dan nanti ada tugasnya setelah ini. Iya. Ada tugas karena di sini juga Ibu sudah penuh ruang gurunya. Sebentar lagi Ibu udah harus keluar. Nah, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat, ini yang tadi Ibu terangkan, ulangin lagi ya. Sebentar. Nah, ini yang tadi Ibu terangkan, kalau tadi menggunakan mikroskopnya langsung, kalau ini menggunakan gambar. Ibu minta silakan kamu hafalkan dulu, karena Ibu setelah ini akan ada tes lagi. Boleh kamu tulis juga nggak apa-apa. Lensa okuler. Lensa objektif. Injektif. Makrometer. Mikrometer. Dia kepala benar. Lensa objektif. Reflektor. Dia benda, dia benar. Cermin. Kondensal. Iklinasi. Injektif. Pegangan mikroskop. Makrometer, pegangan mikroskop. Injektif, sandi iklinasi. Konduser, mikroskop, cermin, meja benda, lensa objektif, tabung mikroskop, lensa okuler. Jadi revolver. Lampu. Boleh difoto juga silakan. Biar kamu ngapalkannya lebih gampang sebelum Ibu tutup. Mau, tahu. Sudah ya? Waktunya sudah habis ya? Nah, Ya. sekarang kita coba tes ya. Oke. Oke. Nah. Oke. Sudah semua ya? Ibu minta siapa yang tahu yang nomor 1 apa? Coba yang nomor 1. Lensa okuler. Lensa okuler. Nah, kalau lagi dites kayak gini berarti yang bisa acungkan tangan ya. Biar dapat nilai. Acungkan tangan, sebutkan nama. Baru Nama. kamu menjawab ya. Ulangin lagi ya. Oke. Lensa okuler adalah yang nomor berapa? 1. Sekarang yang nomor 2. Siapa yang mau? Nomor 2. Mikrometer. Siapa yang nomor 2? Ibu minta acungkan tangan, kemudian sebutkan nama. Oke, siapa namanya? Citra.
Citra, oke Cit, ayo Cit. Tabung mikroskop. Ya, bagus sekali. Tabung mikroskop. Kemudian yang nomor 3, siapa yang mau nomor 3? Nomor 3. Ayam. Siapa yang mau nomor 3? Ayo. Nomor 3 ada yang bisa? Nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3 sama nomor 4 itu jadi 1 itu. Nomor 3 dan nomor 4 jadi 1. Diafragma. Siapa tadi yang ngomong tuh? Betul sekali. Laki-laki siapa? Dodi. Dodi. Badrudin. Oh, Badri. Oke. Kemudian yang nomor 5. Apa coba? Siapa yang mau? Nomor 5. Cermin. Siapa? Nomor Cermin. 5. Cermin buat apa? Coba nomor 5. Siapa yang ngomong tadi? 5. Acungan tangan dong. Kan ini mau dapat nilai. Nomor 5 apa? Oke, siapa itu? Cermin. Kaila ya? Ya. Cermin. Nama-nama Kaila. Kaila atau siapa itu? Citra, Bu. Oke, Citra lagi. Citra. Ayo, Cit. Nomor 5 cermin buat apa? Buat cahaya. Pintar sekali. Karena ini mikroskop apa? Mikroskop cahaya. Ya. Nomor 6. Siapa yang mau nomor 6? Depannya M tuh. Udah dikasih clue. Nomor 6 apa? Makrometer. Ya, siapa Citra lagi? Oke, Citra. Silahkan Citra. Ketambung. Apa itu, Cit? Makrometer. Pintar. Nomor 7. Yang laki-laki sekarang Ibu minta. Siapa yang laki-laki? Hah? Siapa? Gak jelas ah. Ya, coba aja. Coba. Siapa yang mau jawab? Imam. Mikrometer, Bu. Imam. Imam yang jawab itu siapa? Citra lagi? Imam. Oh, Imam. Oke. Mikrometer ya. Kemudian yang nomor 8 apa yang nomor 8? Pegangan Apa Nita? pegangan mikroskop. Pegangan Nita ya. Kemudian yang nomor 9 apa? Nomor 9. Meja berdiri. Nomor 9 adalah Penjepit. penjepit. Ya, siapa yang jawab itu? Penjepit. Oke. Siapa yang jawab? Nggak jelas. Yang jawab siapa? Satu orang yang ngomong deh. Satu orang yang ngomong siapa? Aku teh siapa? Aku teh. Citra, Bu. Citra lagi. Siapa tadi? Nita ya? Nita ya? Nita ya? Kemudian yang nomor udah ya? Udah habis ya? Nomor 10 apa itu kira-kira nomor 10? Sendi. Oke, sendi ya. Tepuk tangan buat semuanya deh. Tepuk tangan dulu hari ini ya. Tepuk tangan ya. Keren-keren kalian sudah belajar tentang apa? Mikroskop. Gunanya untuk melihat apa? Sel dan jaringan atau hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh mata Telanjang. Contohnya tadi lihat apa sih? Sel sama jaringan ya. Nah, sekarang ada tugas karena sudah 2:30 di sini ruang guru juga ada penuh orang ya. Jadi Ibu kasih tugas sekarang ya. Tugasnya seperti ini, sebentar. Nah, tugasnya. Nah, ini tugas barunya, silakan. Tugas per kelompok, tapi kerjakannya individu di buku individu, di buku tugas masing-masing ya. So, tulis dulu tugasnya apa di buku individu. Diskusikan ya, arti setiap langkah metode ilmiah. Ya. Diskusikan arti setiap langkah metode ilmiah. Jadi misalnya yang pertama apa? Merumuskan masalah artinya apa? Kemudian yang kedua apa? Mengumpulkan data artinya apa? Kemudian yang ketiga apa? Hipotesis artinya apa? Dan seterusnya sampai eksperimen, menguji eksperimen. Jelas semua? Jelas. Oke. Silakan kamu kerjakan tugasnya sampai nanti Bulia masuk ya. 15 Ya. dari sekarang Bulia akan masuk. Silakan kerjakan, Ibu akan pantau dari sini.
Selamat Ya, Bu. bekerja. Jangan Ya. sampai kamu bawa ke rumah tugasnya, diusahakan selesai di sekolah ya. Ya, Jadi Bu. nanti bisa dikumpulkan langsung lewat difoto dulu ya. Tugasnya difoto kemudian kirimkan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, selamat mengerjakan tugas ya. Silakan. Tugasnya udah pada selesai belum? Tuh Ibu lihat udah pada siap-siap. Hah? Udah selesai belum tugasnya? Hah? Belum. Oh, nggak selesaiin dulu tugasnya ya. Ya, Bu. Nah, iya, nanti benar lagi. Gak ada suara. Gak ada suara. Oh, emang? Nggak ada suaranya, Bu. Halo, kedengaran? Kedengaran. Oke. Tunggu Bu Lia dulu ya. Nanti Bu Lia Ya. masuk akan menutup sesi ini ya. Oke. Tugasnya udah selesai belum? Tugasnya? Udah. Oke, keren kalau udah ya. Yang laki-laki udah selesai belum? Harus selesai atuh ya. Biar nanti dapat nilai semua. Ya. Dikumpulkan jangan lupa ya. Dikumpulkan Ya, Bu. ke Bu Lia ya. Ke Bu Lia atau ke siapa kalau di situ? Kebutini. Butini ya. Jadi kumpulkan ke Butini, nanti dari Butini ke Bu Lia. Iya. Tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu Bu Lianya ya. Oke. Jangan pulang dulu. Ibu tutup dulu aja ya. Ya. Thank you for today. Pakai bahasa Inggris deh. Kan tadi bahasa Inggris ya. Thank you for today ya. Okay, and thank you for your apa sih ya perhatiannya. Thank you for your attention ya. Thank you for today and also thank you for your job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu Lia ya.